Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang telah mengalami masa reformasi, Orde Baru dan reformasi ini, memang orang-orang pengamat politik mengatakan memang gelap. Saya pun juga menganggap ini bisa gelap. Jangan-jangan Prabowo bisa jatuh atas kepemimpinannya dia ini. Apa itu? Orang belum bisa lupa karena undang-undang TNI. Sedangkan di masa Orde Baru, orang-orang masyarakat Indonesia itu menentang keberadaan dui fungsi ABRI, di mana ABRI yang aktif tidak boleh rangkap jabatan. Makanya ada di DPR fraksi ABRI sebagai dikatakan penyeimbang yang membantu kekuasaan. Saya tahu sekali, saya kenal baik dengan Letnan Jenderal Yunus Ospia, ketua fraksi ABRI, kawan dekat saya, yaitu dari Kopassus. Saya berkenal dengan dia sebelum dia kolonel sampai dia jenderal. Jadi orang lebih alergi, makanya dipisahkanlah TNI itu di tuntutan masyarakat, mahasiswa juga dulu, tentang difungsi ABRI ini. Karena kebahagiaan jabatan dari orang sipil gak kebagian. Sedangkan orang sekolah mati-mati kalau TNI, ada lurah mantan pensiunan TNI, ada gubernur mentunjuk, itu orang yang gak mau masyarakat ini. Kalau militer aja konsisten, karena militer ini adalah TNI ini idola saya. Saya paling suka berteman bersahabat dengan TNI. Tapi jangan bupati tunjuk, padahal masih dinas. Jadi kalau mau aktif menempatkan TNI ini, berilah dia pensiun sehingga dia menjadi sipil. Nah, baru ikutin aturan sipil. Nah, itulah yang masyarakat dulu yang kesal terhadap pimpinan Orde Baru Pak Harto. Lalu peristiwa eksponen 66 itu di eranya Soekarno, apa yang ketidaksukaan eksponen 6 di era Soekarno waktu itu? Wah, di era Soekarno ini bukan korupsi duit, dia korupsi wanita cantik-cantik. Kalau saya tahu berapa perempuan yang cantik-cantik jadi istrinya, termasuk Dewi. Siapa mak comblangnya saya tahu, itu ada Cakra. Siapa finansialnya? Yaitu Mas Agung. Korupsi uang ini nggak kedengaran, tapi korupsi wanita yang cantik, siapa saja dengan lirikan Bung Karno siap untuk jadi gundi atau jadi istrinya. Termasuk salah satu sahabat saya yang tidak diakui oleh keluarga Mega, dia itu anak Bung Karno mengaku. Kawan baik saya, sampai sekarang tamatan dari UI, saya juga yang mengurus. Bagaimana di ijazahnya disebutkan namanya dahulu itu adalah nama Katolik yang sekarang sudah menjadi nama Islam dan akhirnya masuk Islam. Itu sahabat saya, sedih juga saya melihatnya. Anak Bung Karno dengan seorang istrinya Manado, yang dibawa lagi hamil dibawa ke Manado. Begitulah. Jadi itu Bung Karno nggak nampak korupsi harta benda, tetapi ada finansial yang mensuplai kebutuhan biologisnya Bung Karno. Nah, jadi nggak korupsi, tapi korupsi wanita yang cantik-cantik di Republik ini. Siapa yang nampak sama dia, besoknya orang sudah datang. Nah, ini orang yang kurang paham. Termasuk Dewi. Berapa kos Dewi itu? Banyak. Sekarang saya bongkar aja. Dewi itu adalah supply dari seorang bernama Cakra yang sekarang tinggal di Jepang.
yaitu kawan dari Mas Agung. Dialah memperkenalkan Dewi itu dengan Bung Karno. Dari mana Dewi itu hidup sesudah Soekarno jatuh, sebelum jatuh, tinggal di Paris, di Eropa dan di Amerika. Dari mana uangnya? Ya, saya mendapat informasi itu dari mana? Dari pampasan perang. Apa pampasan perang yang dikasih Jepang terhadap Indonesia? Adalah jembatan Ampera yang di Palembang. Mahasiswa-mahasiswa yang sekolah ke Jepang. Itu grup dari lettingnya Ginanjar Kartasasmita. Sama kawan saya, pemain ahli karate, anak Kupang. Nah, kawan saya. Jadi itu yang dapat beasiswa. Berapa orang saya kenal lah pampasan perang. Nah, salah satu yang menonjol pampasan perang adalah Ginanjar Kartasasmita, yang sempat jadi menteri masuk Angkatan Udara, yang banyak bekerja di bank-bank pemerintah. Nah, itulah hasil pampasan perang. Ya, harus yang sudah ada jangan ditambahkan lagi. Orang yang masih berkuasa, masih dinas TNI, ditempatkan di tempat sipil. Contohnya yang diributkan yaitu Saudara Teddy, Mayor Teddy. Mayor Teddy ini ditempatkan, dia masih aktif militer, ditempatkan di Sekretariat Negara, Kabinet. Itu kan yang Prabowo sebagai presiden yang tidak memahami apa itu ketatanegaraan. Itu yang sebenarnya jabatan di departemen di mana ada itu. Saya lihat yang masuk boleh tentara masuk ke sana, boleh, tapi dia pensiun. Nah, di mana levelnya? Jadi tidak menabrak undang-undang. Kalau ditabrak undang-undang, jadi nanti chaos lagi. Saya nggak mau negara ini chaos lagi atau perang saudara. Sedangkan Prabowo sendiri mencintai rakyat Indonesia. Rakyat ini jangan ditindas. Nah, kalau ini terjadi, kan bisa rame lagi. Kapan lagi tenangnya anak orang Indonesia ini, rakyat ini membenahi ekonomi? Ini 10 tahun ini Jokowi hancur berantakan negara ini. Saya katakan, maaf ya, bandit Jokowi ini. Rusak negara ini. Rusak negara ini. Dunia sudah mencap dia yang nomor 3 korupsi. CCRP yang berkedudukan di Amsterdam. Bayangkan keterangan dari Dirut Pertamina 1.600 triliun atas perintah Jokowi. Belum Pertamina lagi yang sebarang dibongkar, yang kesejahteraan gila, semua itu Jokowi. Jadi kalau mau aman negara ini nggak gelap, Prabowo dengan tegas tangkap Jokowi, tahan, adilin, periksa, tangkap kroni-kroninya ini. Itu baru bisa rakyat Indonesia ini tenang, yang didambakan oleh rakyat maupun saya kepada Prabowo. Saya ini 2 kali mendukung Prabowo. Yang terakhir dia itu dicurangin. Saya yakin, orang semua yakin oleh Jokowi. Saya menangis melihat dia mengatakan Prabowo ini hidup Jokowi. Di mana rasanya sebagai apakah? Untung juga saya kenal dengan Pak Sokat tanggal 5 April di Berlin tahun 1995 waktu kunjungan Pak Harto ke Jerman. Disitulah saya tahu siapa Prabowo yang sebenarnya. Saya tanya dengan Pak Sokat, satu lagi ada saksi jenderal masih hidup juga dia dari Bais. Kok berani kali kau tanya, Bro? Ya saya kan enggak, bukan pejabat.
Saya mau tahu, kan Pak Sokat ada bidang militer. Pak Sokat, bagaimana Prabowo ini waktu pendidikan militer, Pak? Berceritalah sama saya, apa cerdas atau pandai? Kok begitu pertanyaannya? Kalau orang cerdas bisa mengatur orang pandai. Kalau orang pandai, dia bisa diatur orang. Saya bilang, kalau cerdas, contoh, saya bilang, Pak Sokat, Lim Siliong, sekolah nggak tinggi, tapi dia cerdas dari duit. Pak Harto pun bisa diaturnya. Karena cerdas dalam ilmu cari uang, saya bilang. Nggak belajar dia. Sekolahnya SMA aja pun nggak tamat tuh, saya bilang. Eka Cipta juga, saya bilang. Tapi dia cerdas mencari uang, mempergunakan kekuasaan itu, sehingga ekonominya establish. Tahu dia sumber-sumber yang mana permanen dan tidak permanen. Oh, gitu. Jadi itulah makanya saya tahu Prabowo. Mudah-mudahan dengan omong saya ini kepada Presiden yang terhormat Prabowo Subianto mendapat hidayah, mendengar podcast saya ini, dia dapat hidayah, sadar dan dia harus tangkap Jokowi itu. Nggak ada kalau ganti Kapolri kalau mau negaranya aman. Berapa banyak angkatan itu nggak tanggung-tanggung. Kawannya aja sampai sekarang Sigit itu, saya tahu benar Sigit ini karena teman dekat dia semasa dia muda, kawan saya yang namanya Remon, anak Ambon, udah meninggal dia, itu kawan saya, tahulah saya. Jadi saya harap Prabowo harus ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti KPK semuanya, ganti Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus direformasi, ketua Mahkamah Agung ini. Kalau mau Indonesia ini cerah, apa yang mau diinginkan oleh masyarakat. Kalau enggak, tak bakal capek. Ngurusin ini capek. Baru berantas rezimnya Jokowi ini yang terlibat korupsi. Bagi saya korupsi itu harus dihukum mati. Ada undang-undangnya. Apalagi yang COVID yang kemarin. Banyak negara dalam keadaan dalam musibah ada yang korupsi. Lihat aja bendara umum PDI itu. Si Batubara. Saya kenal bapaknya, kawan saya kok. Keluarga saya kenal. Saya kira itu dihukum mati. Tetapi kekuatan politik inilah yang membuat rakyat ini susah. Jadi yang sebenarnya Bromo corahnya di negara ini ketua-ketua partai politik yang merusak negara ini. Mahasiswa ini nggak ada mahasiswa yang ingin bisa kuliah. Saya juga begitu. Waktu tahun 66, bagaimana kuliah, sehingga saya mencari uang kuliah saya, kuliah pergi ke Jerman nggak bayar. Bayangin aja. Bisa saya dapat beasiswa, saya urus di Jerman sendiri. Banyak di sini orang nggak bisa kuliah, bayar uang kuliah. Sehingga saya mencerdaskan anak bangsa. Supir saya ini pintar orangnya. Sekolahnya dari madrasah, saya sekolahkan dari SMP, SMA, sampai kuliah sekarang di sekolah fakultas hukum. Karena dia cerdas. Harapan saya dia satu saat bisa jadi pejabat. Nah, itulah keinginan saya, mencerdaskan anak bangsa. Pandangan saya, kalau begini dari Prabowo tidak ada ketegasannya dia, nggak lama, benar yang apa dia ramalkan, maka lebih cepat. Ini Indonesia ini tahun 2030 tidak ada lagi di dalam dialog di Hotel Bidakara. Apa yang dia katakan? Melihat dia baca buku, nggak ada lagi Indonesia. Betul, bisa nggak ada. Apalagi dengan PIK ada sekarang di Banten yang dikuasai oleh Agung dengan Antoni Salim. Tahulah saya, Pondok Indah itu Antoni Salim dulu itu. Bapaknya Lim Siliong, tanah rakyat yang ada di sana itu tahun 70-an. Berulang kembali ke sini. Itu direncanakan untuk perumahan diplomat.
Pondok Indah itu dulu. Jadi kedutaan besar itu di sana, tapi dirubah akhirnya. Banyak itu orang yang sengsara dibuat di sana. Ada juga yang beruntung, yang hidupnya mewah, yaitu yang membebasan tanah, sehingga bikin hotel di puncak yang paling besar. Seorang tentara dulu itu, namanya Top, sampai sekarang masih ada. Tahu saya itu. Ini, pik ini, sedih saya mendengarnya. Ada sama saya, sampai di kantor polisi. Dia lagi sakit, diperiksa, diawasin rumah sakit polisi. Gila nggak itu? Ini gila. Prabowo kalau nggak turun tangan ini, jangan harap terjadi perang saudara atau chaos dengan etnis Cina. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Orang Banten ini nggak cukup sabar. Proses saya mau nangis lihat di medsos itu. Jadi Prabowo harus tegas. Lihat sertifikat dia pikir orang Indonesia ini bodoh seperti Nugroho. Siapa nih Menteri Agraria? Si Yusron Wahid. Di mana sekolah kau Yusron? Tidak ada tanah itu yang abrasi di pantai utara Jawa ini. Sekolah kau dulu. Di mana sekolah kau dulu? Jijik saya dengar kau Nusron bicara. Kau nak Golkar kalau lebih dulu daripada kau jadi Golkar. Tapi memang kau ikut si Bahlil, kau kritik di DPR, saya lihat tentang lempar. Kau dapat sekian per meter. Kau Nusron di mana ilmu kau? Kalau abrasi itu di pantai Jawa Selatan. Kalau di Sumatera pantai Barat. Kalau pantai Timur menambah sedimentasi alurnya. Itu belajar dari SMP. Saya kira kau sekolah dulu atau guru kau ilmu bumi. Jadi jangan mengatakan di situ ada tanah abrasi sudah dibuat. Dia pikir orang bodoh. Jijik saya melihat kamu Nusron. Kau bicara seperti itu. Apalagi yang sudah kau hilangkan kebakaran kantor agraria. Duluan saya dari Golkar daripada kamu Nusron. Jadi jadilah kau sebagai pembela rakyat. Jangan pembela konglomerat. Gak sedih kau bangsa kau bagaimana makan, mengais anak kecil segala macam. Perhatikan ke sana. Kalau kau menjadi anggota dewan. Saya jadi anggota dewan di DKI. 3 yang saya kerjain. Sampai saya berantem sama si Pokok dulu. Sama-sama Pokok pun saya akhirnya berpisah. Masuk ke Partai Demokrat dia. Wagub berapa? Ratusan miliar saya bongkar. Soeharto, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perhubungan. Jadi jangan kau Nusron, jangan saya melihat kejahatan-kejahatan, overlap. Apalagi Kepala Dinas PU. Waktu saya jadi anggota dewan, mencari salah ini paling gampang, mencari kebenaran paling sulit. Nah, itu yang saya hadapin. Jadi udah jelas ya. Mohon saya meminta dengan hormat, Saudara Presiden yang saya hormati, nama saya tanya sama Bang Yunus Yosvia. Saya ikut tiap malam membantu Anda waktu kampanye segala macam, ngatur strategi sama Bang Yunus Yosvia. Tapi sesudah Anda jadi Presiden, saya sayangkan. Sangat saya sayangkan. Saya itu mendukung Anda ini karena dari Bapak Anda. Siapa Sumitro? Soekarno dia anti korupsi. Sehingga orang Minang yang ada di Sumatera Utara, di Medan khususnya, sampai di Padang Anda pun juga dapat dukungan dari masyarakatnya. Membantu pengusaha kecil. Termasuk orang tua saya. Itulah saya respect terhadap Sumitro. Makanya dia lari terus ke Padang, dari Padang baru ke Singapura, Sungai Dare masuknya. Siapa Sumitro? Oleh karena itu, sewaktu dia jadi menteri besanan dengan Pak Harto, dia kritik juga Soeharto pada saat itu presiden. 30% maka proyek-proyek ini geger Republik ini.
Saya berpikiran buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohon. Setidak-tidaknya Anda ini melebihi dari kapasitas Bapak Anda. Udah presiden. Tapi berkolaborasi, hidup Jokowi. Saya sedih mau nangis melihat Prabowo seperti itu. Jadi tolonglah sadar. PIK diselesaikan semua. Kalau ini tidak selesai, nggak lama lagi. Anda nggak lama bisa jatuh jadi presiden. Menurut ramalan saya. Dan Anda di keliling Anda itu musuh semua. Di kabinet Anda itu semua kaki tangan Jokowi. Jadi jangan Anda percaya kepada yang ini sama kayak tahun 66 kabinet 100 menteri. Menteri copet aja yang nggak ada. Dulu Sapi'i tahun 66 saya jatuhin Soekarno. Menteri copet keamanan kota Jakarta. Mana bisa aman? Yang 100 menteri. 3 aja yang kita tuntut. Bubarkan kabinet Dwi Korah, bubarkan PKI, turunkan harga. Kalau ini tangkap Jokowi. Proses rezimnya. Ganti Tito. Selesaikan masalah-masalah yang orang Banten, yang dekat di mata Jakarta. Tangkapin korupsi ini. Jadi itu saya minta kepada Prabowo. Bisa cyanida, bisa dibunuh. Kenapa? Jokowi ini orang tidak beragama. Nggak ada yang dia takutin, yang dia menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Jadi nggak ada. Kalau kita nih manusia yang orang beragama, kita takut mati, kita minta pertanggungjawab sama Tuhan. Dia tidak ada. Yang penting nafsu dan kekuasaan dan kepuasan. Itu kalau saya pandang. Awal pertama saja dia dicalonkan jadi presiden, saya sependapat sekali penglihatan saya muka Jokowi itu dengan almarhum Taufik Kemas. Apa kata Taufik Kemas? Disebut dibilang masih Panda Nababan. Kawan saya itu dari kecil, Panda Nababan itu. Sama kawan saya. Apa dia bilangnya? Nah, itu Jokowi itu aus kekuasaan, bahaya itu ndar. Kalau saya bilang, itu berbahaya Jokowi. Pembohong, penipu. Saya bilang. Nah, itu yang saya kata, pembohong. Nggak benar ini republik dipegang sama dia. Menghalalkan segala cara. Terbukti kasusnya. Nomor 3 korupsi di dunia. Apa yang saya lihat, itulah. Sehingga saya datang ke Solo 3 hari 3 malam saya nginap di Laweyan di Hotel Jakarta Tanjung. 10 yang saya tanya, 8 mengatakan negatif siapa Jokowi. 2 yang bimbang, siapa itu Jokowi. Terungkaplah biodatanya itu dari undercover Bambang Tri yang pertama, kedua. Saya punya bukunya kok. Punya bukunya, rusak negara ini dibuatnya. Mana nih, ada 11.000 triliun di kantong saya. Bohong, bandit penipu. Saya ikutin. Tapi benar dibilang Taufik Kemas, aus kekuasaan. Tapi bagaimana pembiayaan-pembiayaannya? Siapa yang membiayai? Tentu yang disebut 9 naga ini, kaki-kaki tangannya ini. Apa sih kepandaian Jokowi itu? Otaknya kali nggak ada. Tapi otaknya, the man behind screen-nya itu siapa? Ada. Dari yang 9 naga ini tahu nggak siapa? Yang pintar di situ, yang bisa geger dunia. Tahu nggak? James Riyadi. Itu otaknya, geger Amerika. Sehingga dia tidak diperkenankan masuk ke Amerika. Itu yang ditenteng oleh Luhut dulu. James Riyadi itu. Siapa bapaknya? Mukhtar Riyadi. Dari mana? Dari Malang. Kemana bikinya? Kena PP 10. Ke Makau dia sekolahnya. Perbankan di sana dia. Inilah jadi orang bank. Mukhtar Riyadi itu.
Jadi orang nggak tahu. Geger sumbangan ke Amerika supaya dia di Pertuan Agung di Amerika, James Riyadi bahkan tidak diperkenakan dia masuk. Dia temannya Jimmy Carter. Ada lagi satu lagi kawannya si Trump ada juga di sini. Konglomerat juga punya masalah lagi di sini korupsinya. Jadi di sini ini orang-orang kita kesian saya. Udah hampir 80 tahun kita merdeka. Masih begini, masih mengengas, mengais, jadi pemulu. Bayanginlah. Ada satu anak kemarin, kenapa Prabowo buat proyek sana, proyek sini. Mobil bahan bakarnya dari hidro air itu aja dia buat, sudah dapat ujian dari Jerman. Bahan bakarnya itu dari apa tuh namanya, air. Nah, murni air lagi itu, nggak perlu pakai bahan bakar. Berapa biayanya? Menurutnya saya dengar cuma 6 triliun. Berapa di saat tenaga kerja? Sepeda motor dari bahan air. Kan murah. Orang menuju ke sana. Ada ini listrik. Berapa korupsinya lagi ini? Ini belum terbongkar lagi PLN. Listrik ini dari zaman listrik itu dikatakan dulu tahun 74 saya masuk dari Eropa ke Indonesia ini. Pak Asrul mau ikut bisnis di PLN ini. Iya Pak, kalau bisa. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa supply. Rekanan di sini. Apa dikatakan orang PLN? Udah meninggal ya kawan saya, terkenal. Ada Cinanya nggak Pak Asrul di perusahaan? Nggak ada. Kalau orang Cina nggak ada. Bini saya orang Cina. Ada duitnya nggak? Ditanya begitu, ada duitnya nggak? Nggak, orang miskin sana. Terus apa? PLN ini Pak Asrul tahu nggak namanya nih? Po Listrik Negara. Po itu siapa? Po Ciguan, yang suaminya Hartati Murdaya. Itu yang menguasai ini Pak Asrul. Backingnya siapa? Pak Sumarlin. Yang bikin Pak No tuh, bank-bank ini banyak di Republik ini. Sumarlin. Itu backingnya Pak, dia bersaudara itu. Sampai sekarang establish Oce Guan, suami Hartati Murdaya. Masuk saya lagi ke Priok, asisten Habibie. Pak Asrul, ini perusahaan Pak Asrul ini siapa? Satu anak jenderal, satu menantu jenderal. Siapa menantu jenderal? Suryo. Seperti keuangan Pak Harto. Jadi nggak ada Cinanya? Enggak. Pak Harto ada Cinanya. Siapa Cinanya Pak? Om Lim sama Bob Hasan. Bob Hasan itu siapa? Nama Cina Tekian sih. Ingat langsung lengket kepala saya. Kalau nggak ada Cinanya susah nih Pak Sur. Susah. Kenapa Pak? Kalau Cina itu udah jelas ada ujungnya duluan gitu. Kalau orang Melayu, tarsok, sebentar besok. Begitu saya lapor sama bos saya, bos saja ada. Kalau nggak ada uang nggak susah jalan. Mau berapa hari kapal bos? Nggak sandang. Satu hari berapa eksploitasi? 600.000. 10 hari lah, 6 juta. Tahun 674 ini. Nah jadi bos saja lah. Jadi untuk uang sandar sekian bos kira-kira. Pak bos naik buat. Jadi kapal itu importer Cina bawa semen dari Filipina, dari Siam, kita semen Padang dimasukin kemari. Kapal kita tidak ada charter. Berapa hari? Kalau nggak saya tembus begitu, selesaikan. Saya nggak enak, saya lagi nggak bisa ini. Akhirnya dengan penggalangan pendekatan, setiap kapal kita sampai di lampu satu itu aja udah bisa naik. Adanya itulah tahun 74. Bagaimana menjualnya lagi? Gampang saja. Kita hubungin Pak Ali Sadikin. Masuklah kita semua terdekat Pak Ali Sadikin.
Karena proyek MHT ini, setahu saya ini dikorupsi semennya, sebentar rusak. Perbaikan dengan semen itu apa? Nggak seimbang. Nah, baru diadakan tender, saya jelasin sama Pak Ali sedikit. Begini Pak Ali, berapa setiap membangun panjang sekian saluran bor atau proyek MHT, berapa semen yang diperlukan? Dia cantumkan semennya kita supaya. Jadi tidak ada main kualitas. Bingung Pak Ali? Benar juga pikirnya. Kita nanti ke DKI, proyek itu potong. Adalah proyek-proyek MHT sama bot yang ada sekarang itu. Kami mensuplai mereka supaya kualitas pekerja itu bagus. Nah, itulah yang kontraktornya yang saya kenal, Sinambela. Yang membuat Universitas Hutan Tulang yang ada di Kecawang sana. Nah, dialah itu si Sinambela itu kontrak yang saya kenal dari tahun 60-an sama-sama berdagang. Terbongkar semua ini Pak. Hah? Terbongkar semua. Terbongkar. Nah itu seluruh proyek MHT di DKI ambil semen. DKI keluarkan PO order, kita kirim ke lokasi sesuai 25 saat, sesuai 100 saat berprog. Itu jadi kualitasnya sampai di rumah saya sekarang itu di Kemayoran masih bagus proyek MHT-nya. One Kawan TV 1